umat di seluruh Keuskupan Agung Semarang, oleh karena ulang tahun Bapak Uskup kita, Monsinyur Robertus Rubiatmoko yang ke-57 pada hari ini. Kita berdoa untuk beliau, semoga senantiasa dilimpahi rahmat kesehatan, kebijaksanaan, kebahagiaan, terutama di dalam menggembalakan kita semua umat di Keuskupan Agung Semarang ini, agar kita pun semakin percaya dan semakin dekat kepada Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau memanggil kami menjadi putra-putrimu seturut citra Yesus Kristus Putramu terkasih. Tolonglah kami agar tetap setia pada Kristus ketika menghadapi berbagai macam tantangan, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, menurut kitab suci, segala sesuatu terkurung di bawah kekuasaan dosa, supaya berkat iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun, sebab kalian adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab kalian semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada pria atau wanita, karena kalian semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kalian milik Kristus, maka kalian juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun memeliharanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara pada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi berkah dalam. Semoga kita semua sehat hari ini. Hari ini dalam bacaan Injil kembali kita melihat atau mendengarkan kisah bagaimana Yesus, kalau seandainya ini hanya dirasa-rasakan secara sepintas, kok tega-teganya Yesus itu, wong sudah dikagumi orang itu memuji Yesus, dan pasti orang itu juga percaya bahwa Yesus yang luar biasa itu pasti juga lahir dari wanita yang luar biasa, dididik oleh wanita yang luar biasa. Tetapi kalau kita merasakan secara sepintas, rasa-rasanya kok tega-teganya Yesus itu kemudian sepertinya ora trimo itu ya, ora trimo kalau ibunya itu dianggap sebagai sosok yang luar biasa, sosok yang berbahagia gitu. Kalau hanya dilihat atau dirasakan secara sepintas. Dengan perkataan Yesus yang seakan-akan lalu yang berbahagia itu mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Orangnya itu pasti bingung, piye toh wong aku memuji ibunya kok malah ini nyebut orang lain gitu. Tetapi justru maksud Yesus malah justru ingin mengagungkan ibunya, mengagungkan Maria sendiri sebagai wanita yang sejak awal mula sudah mendengarkan sabda Tuhan dan tekun memelihara sabda Tuhan itu dalam hidupnya dengan melaksanakan dengan sekuat tenaga dan sepenuh hati. Kita tahu Maria yang sejak awal mula ditetapkan sebagai ibu Yesus. Bagi Maria pengalaman hidupnya tidak mudah, tetapi Maria menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut sabdamu, menurut perkataanmu." Maria selalu mendengarkan sabda Tuhan, menerimanya di dalam hidup, memeliharanya di dalam hidup, dan tekun melaksanakannya. Maka pantaslah jika Maria juga dianggap dan disebut sebagai wanita yang berbahagia. Dan ini menjadi teladan bagi kita semua. Yesus ingin mengungkapkan teladanilah dia yang dengan tekun sejak awal mendengarkan sabda, memelihara dan melaksanakannya. Orang yang berbahagia dalam hidupnya adalah orang yang tekun mendengarkan sabda Tuhan. Kita semua juga memiliki kesempatan yang sama, memiliki kesempatan untuk berbahagia seperti halnya Maria ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, menerimanya dalam hidup kita, meskipun sabda Tuhan itu seringkali juga menohok hati kita. Ada yang rasa-rasanya tidak sesuai atau tidak pas dengan apa yang saya harapkan, tetapi itu adalah sabda Tuhan. Tetapi kita terima di dalam hidup, kita resapkan dan kita renungkan apa maksud Tuhan. Tuhan ingin berbicara apa di dalam hidupku melalui sabdanya ini. Dan kemudian setelah kita mengerti, kita mencoba untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita secara tekun. Dengan begitu kita pasti akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan kita pun juga memiliki kesempatan yang sama seperti halnya Maria tadi. Yesus mengatakan, "Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya." Maka setiap kali akhir bacaan Injil, ya kan, ada aklamasi,
Itu kan, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Mari kita mengusahakan kebahagiaan itu di dalam hidup kita. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan, kita memelihara, merenungkan dan meresapkan dalam hidup, dan kita laksanakan setahap demi setahap dalam hidup kita. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Amin.